Ya, di masa corona ini semuanya serba sulit, termasuk juga untuk masyarakat semuanya. Kita merasakan usaha makin lesu, pendapatan berkurang, dompet kita juga semakin menipis. Nah, ini tidak hanya dialami oleh kita masyarakat biasa, negara juga sama nasibnya. Dompet negara terinfeksi corona. Apa maksudnya di sini? Karena apa? Satu, pendapatan negara semakin berkurang. Kemudian di sisi lain negara harus mengeluarkan uang yang lebih banyak demi penanganan COVID-19 atau corona atau juga untuk membantu usaha-usaha dan masyarakat yang terimbas badai virus corona. Nah, ini artinya apa? Defisit negara akan semakin melebar, tekornya semakin banyak. Kemudian asumsi makro yang sudah ditetapkan pemerintah dalam APBN 2020 itu juga jadi meleset semuanya. Nah, akan kami ulas untuk Anda dompet negara terinfeksi corona. Langkah apa yang disiapkan negara demi melindungi masyarakatnya dari virus corona meskipun saat ini kantongnya tengah cekak? Oke, kita lihat ya, tadi yang sudah saya katakan bahwa tekanan terhadap dompet negara atau keuangan negara ini bisa terlihat dari rilis realisasi APBN hingga Februari 2020 yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara. Nah, kita lihat nih dari sisi pendapatannya. Pendapatannya ini pertumbuhannya melambat 0,5% di 216,6 triliun rupiah per akhir Februari 2020. Kenapa pendapatan dalam negeri kita melambat? Ini salah satunya adalah akibat pendapatan pajak kita termasuk pendapatan PPh migas ini akibat satu, corona, dua, harga minyak ambles. Ini membuat pendapatan pajak kita ini merosot menjadi minus 5%, anjlok 5%. Itu tadi ya, dari pendapatan kita terpukul. Sementara dari belanja negara kita tidak bisa mengerem, apalagi di zaman penyebaran virus corona seperti saat ini. Kita lihat belanja pemerintah, belanja negara ini tetap tumbuh 2,8%. Belanja kementerian belanja pemerintah pusat ini kementerian dan lembaga ini tumbuh 11%. Nah, sayangnya ini transfer ke daerah dan dana desa malah justru pertumbuhannya merosot atau mengalami kontraksi negatif 6,7%. Oke, itu tadi pendapatan kita pertumbuhannya melambat, bahkan ini terkontraksi ya, minus ya. Nah, sementara belanjanya tetap tumbuh. Dampaknya apa? Defisit anggaran ini jadi melebar diperkirakan nanti. Nah, kita lihat defisitnya per Februari 2020 ini kita sudah tekor alias mengalami defisit 62,8 triliun rupiah. Nah, ini setara dengan 0,37% terhadap produk domestik bruto atau terhadap PDB kita. Nah, ini jauh lebih banyak dibandingkan defisit di periode yang sama di tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu pada Februari 2019 kita defisitnya adalah 54 triliun rupiah, ini setara 0,34% terhadap PDB. Nah, Askolani, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan ini mengatakan tambahan belanja untuk stimulus corona ini akan mempengaruhi postur APBN. Jadi Askolani ini memperkirakan bahwa defisit anggaran Indonesia akan melebar. Tadinya kan diasumsikan defisit anggaran kita adalah 1,76% ya. 1,76% defisitnya. Tapi dengan bahwa kita harus belanja lebih banyak, mengeluarkan uang lebih banyak untuk penanganan corona maupun juga melindungi masyarakat dari dampak corona, maka diperkirakan defisit ini akan bertambah banyak semakin melebar menjadi minus 2,5% terhadap PDB Indonesia. Nah, itu tadi kantong lagi cekak tapi belanja tetap harus banyak supaya masyarakat ini tidak terlalu perih menahan dampak corona dan juga supaya penanganan COVID-19 ini bisa lebih cepat. Lalu apa jurus dari Sri Mulyani sebagai bendahara negara? Nah, ini
memutar otak ya Sri Mulyani bagaimana mengakalinya supaya ini tetap bisa memberikan bantuan untuk masyarakat untuk penanganan corona. Nah, dilakukanlah realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, artinya dialihkan anggarannya untuk penanganan COVID-19. Nah, ini misalnya ya, ada anggaran perjalanan dinas di kementerian dan juga di lembaga. Jadi anggaran perjalanan dinas, anggaran meeting atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa ditunda atau dibatalkan, ini diminta oleh Sri Mulyani dialihkan saja anggarannya untuk penanganan COVID-19. Nah, dari pengalihan anggaran ini, jadi anggaran perjalanan dinas ini ditiadakan, dialihkan menjadi penanganan COVID-19. Diharapkan ini pemerintah bisa mendapatkan 5 sampai 10 triliun rupiah. Nah, kemudian yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengalihan atau realokasi anggaran dan nanti akan anggaran ini ditransfer ke daerah untuk membantu daerah melakukan penanggulangan COVID-19. Dan ini sudah dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan Menteri Dalam Negeri. Berapa dana yang diestimasikan bisa dikirim ke daerah untuk penanggulangan COVID-19. Ini totalnya 17,7 triliun rupiah. Rinciannya ada di sebelah sini. Dana bagi hasil 463,12 miliar rupiah. Kemudian dana alokasi umum ada 4 triliun rupiah. Dana insentif daerah ada 4,12 triliun rupiah. Dana alokasi khusus DAK fisik kesehatan 4,9 triliun rupiah dan kemudian DAK non fisik bantuan operasional kesehatan ada 3,55 triliun rupiah. Nah, jadi diharapkan 17,7 triliun rupiah ini bisa disalurkan, ditransfer ke daerah untuk penanggulangan COVID di daerah. Dan selanjutnya selain melakukan realokasi anggaran, ini juga pemerintah tengah menyiapkan stimulus jilid 3 untuk meredam dampak virus corona. Stimulus jilid 1 sudah, stimulus jilid 2 sudah, sekarang stimulus jilid 3. Nah, untuk paket stimulus jilid 3 ini difokuskan pada 3 bidang berikut ini. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua perlindungan sosial, yang ketiga menjaga kinerja pelaku usaha. Nah, kita lihat dulu nih. Untuk kesehatan, Sri Mulyani mengatakan akan mengguyur sektor kesehatan untuk kebutuhan fasilitas kesehatan, alat kesehatan, tim medis, atau jika waktunya memadai untuk upgrade rumah sakit untuk penanganan virus corona ya. Kemudian kalau untuk bantuan sosial atau perlindungan sosial seperti apa? Jadi dikatakan oleh Sri Mulyani ini diharapkan pemerintah bisa memberikan perlindungan sosial tidak hanya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah tapi juga masyarakat yang di sektor informal. Jadi agar tidak terlalu terhempas habis akibat imbas virus corona ya. Baik program yang dipikirkan oleh pemerintah adalah program yang memang sudah berlangsung saat ini seperti program Keluarga Harapan, PKH, kemudian kartu sembako dan juga ada akan program-program lain yang menyasar sektor informal. Namun ditegaskan oleh Sri Mulyani bahwa yang diinginkan pemerintah adalah agar uang yang nanti disalurkan pemerintah ini betul-betul masuk ke kantong masyarakat yang membutuhkan. Dan kemudian ditambahkan juga oleh Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara, pemerintah akan fokus juga menjaga kinerja pelaku usaha. Jadi di sini pemerintah ingin memastikan bahwa cash flow pelaku usaha tetap terjaga di tengah ketidakpastian akibat corona ini sehingga para pelaku usaha ini bisa bertahan bukannya rontok akibat gulungan badai virus corona. Nah, selanjutnya kita lihat tadi sudah terlihat seperti apa tekanan virus corona dan amblesnya harga minyak ini terhadap dompet negara, terhadap APBN ya. Nah, juga akibat virus corona dan amblesnya harga minyak ini, asumsi makro APBN 2020 yang sudah ditetapkan pemerintah juga jadi meleset juga. Jadi sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi terbaru. Ini contohnya ya, nilai tukar rupiah asumsi yang ditetapkan pemerintah kan 14.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, ternyata ini per kemarin ya, ini secara rata-rata 15.200
dan bahkan hari ini sudah menyentuh 15.400 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian juga akibat harga minyak yang jatuh ini membuat ICP harga minyak mentah Indonesia ini juga tidak sesuai yang diasumsikan oleh pemerintah, kan asumsinya adalah 63 dolar Amerika Serikat per barrel. Namun nyatanya secara rata-rata per Februari 2020 ini ada di 56,61 dolar Amerika Serikat per barrel. Tidak sesuai asumsi. Inflasi ini asumsinya 3,1%, tapi realisasinya yang terbaru adalah 2,98%. Dan sementara itu ada kekhawatiran juga akibat supply yang terdisrupsi karena corona dan juga akan datang bulan Ramadan ini bisa mengerek inflasi. Nah, yang juga meleset ini adalah target pertumbuhan ekonomi di APBN 2020 kan disebutkan 5,3%. Namun Sri Mulyani ini pada paparannya kemarin menyebutkan kalau untuk kuartal 1 2020 ini diproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jatuh di bawah 5% menjadi 4,5% hingga 4,9% saja. Dan kondisi ini tentu saja akan membuat pertumbuhan ekonomi tidak bisa untuk tahun 2020 secara keseluruhan tidak bisa seperti yang target atau yang sudah diasumsikan pemerintah di tahun sebelumnya ya, karena akibat ada goncangan dari corona dan juga harga minyak yang ambles. Nah, bagaimana Sri Mulyani mencerna atau mencermati situasi saat ini? Nah, Sri Mulyani menyebut bahwa situasi saat ini, badai corona ini adalah sesuatu yang berbeda dengan tahun 2008 dan 2009. Ini yang sakit kalau dulu itu adalah sektor keuangan dan merembet ke sektor korporasi masing-masing sehingga terjadi krisis. Nah, kalau sekarang ini yang sakit adalah manusianya dan spillover berefek ke perekonomian. Dengan demikian ini menyangkut manusia dan transmisinya begitu cepat menciptakan risiko ke perekonomian. Nah, kita akan nantikan seperti apa langkah pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan juga stimulus lanjutan, paket stimulus yang ketiga untuk meredam dampak COVID ke masyarakat dan perekonomian.